kita bersatulah gitu ya untuk menyampaikan bahwa kita tidak menerima, kita tidak menolak, kita menolak kedatangan utusan LGBT dari Amerika ini gitu. Sebagai tamu harus ini dong, harus menghargai kita yang mau didatangin, kita tuan rumah nih, tuan rumah menolak loh gitu, harus dihargai, jangan maksa untuk hadir gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu yang sedang viral di media massa dan juga media sosial, yaitu terkait dengan rencana kedatangan dari duta internasional LGBT yang dalam hal ini menurut berita itu sebenarnya adalah dikirim oleh Amerika Serikat ya, yang bernama Jessica Stern, yang katanya akan hadir di Indonesia pada tanggal 7 sampai dengan 9 Desember 2022, yang sebelumnya dia mengunjungi Vietnam dan juga Filipina. Nah, terkait dengan isu kedatangan Jessica Stern ini yang akan mempromosikan LGBT dengan katanya bertemu beberapa pejabat di Indonesia, ini bersamaan dengan isu LGBT juga yang muncul di Piala Dunia ya, di mana beberapa negara menolak ya adanya pelarangan promosi LGBT dalam Piala Dunia 2022 di Qatar ya. Bahkan ada beberapa yang melakukan protes ya, beberapa negara yang melakukan protes, di antaranya Jerman ya, Inggris juga kalau tidak salah. Ini sepertinya isu yang sengaja dimunculkan sepertinya, karena ada dua peristiwa yang sama, satu terkait dengan promosi LGBT dalam Piala Dunia dan juga kedatangan wakil atau duta internasional LGBT yang dikirim oleh Amerika ke beberapa negara. Apakah isu LGBT ini memang sengaja dimunculkan kembali di hari-hari menjelang peringatan Hari HAM internasional pada tanggal 10 kalau tidak salah ya, 10 Desember 2022. Nah, bersama saya saat ini Ibu Silviani Abdul Hamid. Beliau adalah advokat dari Halo Pengacara yang kebetulan beliau juga adalah penggiat hukum dan hak asasi manusia internasional. Pernah mengunjungi Rohingya di beberapa tempat di Indonesia dan juga pernah tergabung dalam program atau kegiatan FIFA Palestina kelima tahun berapa Bu? 2011 beliau sampai ke Palestina gitu ya. 2010 ya? 2010. Dan beliau juga pernah ikut dalam sidang yang waktu itu viral juga, kasus Marfi Marmara ya. Pernah sidang di pengadilan Turki mewakili Indonesia sebagai pengamat ya. Begitu ya. Ibu, terkait dengan isu LGBT ini kan bukan yang pertama kali ya ramai dibicarakan isu LGBT di Indonesia gitu. Iya. Dan sepertinya tidak pernah reda nih, bahkan kayaknya semakin gencar isu LGBT ini masuk ke Indonesia. Kaitan dengan hadirnya Jessica Stern ini ya sebagai wakil atau duta LGBT ini ke Indonesia, ini kan sudah mendapatkan beberapa penolakan. Dari wakil ketua MUI sudah menyatakan menolak, kemudian dari PBNU juga menolak, ada beberapa juga anggota DPR juga menolak. Saya nggak tahu, mungkin ke depan, beberapa hari ke depan ada Muhammadiyah dan organisasi Islam lainnya yang juga menolak. Bukan hanya Islam, bahkan organisasi gereja atau apa juga bisa. Keagamaan yang lain juga akan menolak, karena memang LGBT ini kan secara keagamaan memang tidak didukung, bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang ada di Indonesia. Kembali kepada nilai-nilai agama, kita kan menganut negara yang berketuhanan yang Maha Esa, Pancasila satu, ya kan? Sudah mengatakan itu kan. Di Undang-Undang Dasar Konstitusi kita 1945 mengatakan bahwa
negara kita adalah negara hukum. Bahkan kalau saya bacakan di sini terkait khusus mengenai HAM di pasal 28 ada yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan karena berdasarkan keterangannya Wakil Ketua MUI itu kan LGBT ini justru memusnahkan gitu ya hak asasi atas membentuk keluarga dan berketurunan begitu ya. Ya karena kan laki-laki sejenis kan nggak mungkin gitu ya melahirkan harus ya. Melawan jenis kan, melawan fitrah gitu ya, seperti itu ya. Kalau Ibu Sylvie melihat sendiri LGBT dalam perkembangannya di Indonesia, apakah benar memang isu ini semakin gencar gitu dipromosikan gitu di Indonesia? Mungkin nggak hanya di Indonesia ya, isu ini tentu sudah internasional ya. Dan saya sih agak menurut saya ini terkait selain apa yang Hari HAM internasional yang sebentar lagi diperingati gitu. Mungkin ada juga ini analisa saya yang ini ya. Sependek yang saya sangka gitu. Kayaknya sih mungkin karena untuk mengcounter yang Qatar, bagaimana Qatar kemarin kan melarang pesawat yang ada simbol LGBT, terus LGBT, terus ada yang jenis-jenis yang menjurus ke LGBT dilarang kan, bahkan dilarang pesawatnya sampai nggak boleh sandar gitu kan, sampai kayak seperti itu. Ibu nonton juga bolanya? Itunya aja, isunya aja ya. Bolanya saya nggak. Beberapa negara kan saya tahu hasilnya aja ya. Artinya mungkin untuk mengcounter itu gitu ya. Jadi makanya begitu kok berdekatan sekali gitu kan. Artinya sebuah negara gitu ya, negara seperti Qatar aja, negara kecil ya, tapi kan ya, tapi punya gigi gitu untuk melakukan itu, maksudnya power gitu, berani gitu melawan internasional, LGBT internasional. Seharusnya ya Indonesia harusnya lebih bisa ya nggak kalah gitu ya sama Qatar dalam hal ini menyikapi LGBT ini gitu, supaya tidak berkembang dengan dengan mengerikan lah gitu. Kalau dibiarkan itu kita semua tahu ya gitu. Dan ini kan juga memang dampaknya mengerikan ya. Kita semua tahulah itu. Ya, tadi kita mengatakan bahwa memang ini menjelang Hari HAM 10 Desember. Bisa jadi juga ini bagian dari untuk mempromosikan untuk menuju Hari HAM. Dan alasan kedua tadi Ibu Sylvie mengatakan bisa jadi juga ini adalah bentuk dari counter terhadap isu penolakan LGBT di Qatar. Karena kan Qatar itu kan sekarang menjadi pusat perhatian dunia melalui Piala Dunianya ya. Dengan penolakan LGBT di Qatar ini bisa berpengaruh terhadap dunia secara terhadap proyek LGBT, proyek atau program-program LGBT internasional. Tentu mengganggu gitu dan harus cepet-cepet di counter mumpung isunya masih hangat gitu loh. Ya. Ini juga yang agak memprihatinkan juga, Bu Sylvie. Satu sisi ada negara adidaya yang begitu mendukung promosi daripada LGBTQ. Sekarang ya, dulu kita kenal dengan LGBT, sekarang ada tambahannya LGBTQ. Queer ya. Ya. Itu beberapa tahun ini tuh sepertinya semakin masif gitu ya promosi yang dilakukan. Tapi di sisi lain kita melihat dan sungguh memprihatinkan ada beberapa negara di Timur Tengah, di Asia, di beberapa lain di China gitu kan, Tiongkok ya, itu ada dugaan misalkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam hal ini hak hidup, itu juga terjadi. Ini kan bertentangan ya sebenarnya dengan pasal 28A dari konstitusi ya. Bahkan ini juga ada di Universal Deklarasi HAM ya, bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ini di pasal nomor 1. Artinya ini kan penting sekali hak untuk hidup. Tapi itu tidak mendapatkan perlindungan yang layak terhadap HAM
untuk hidup Palestina, Rohingya, apa yang di Cina Bu? Uighur dan beberapa negara lainnya mungkin juga. Gitu. Iya, ini memang agak apa ya? Menurut saya juga banyak hal-hal yang mestinya lebih diperhatikan gitu ya dalam hal kalau dikatakan bahwa mereka bilang ini LGBT ini HAM, ada yang lebih harus dipikirkan gitu, lebih diurusin gitu ya. Yaitu Palestina, bagaimana diblokade sejak udah berapa belas tahun. Ibu yang melihat langsung kondisinya. Langsung kondisinya, semuanya memprihatinkan. Belum lagi yang Israel begitu membombardir dan dunia diam aja gitu. Hanya boleh masuk hanya paling pangan, sandang gitu aja. Padahal yang dibutuhkan nggak cuma itu, mereka butuh kebebasan bahkan untuk nelayan-nelayannya hanya bisa di pantainya aja untuk mancing ikan segala macam. Artinya semua kehidupan dibatasi. Itu tidak diperhatikan gitu. Belum lagi kita tahu Uighur, Rohingya lebih lagi gitu. Ada hal-hal lain yang terkait dengan HAM yang yang itu nyawa gitu ya, hak hidup gitu, dan itu tidak jadi prioritas. Jadi alangkah gitu, kenapa harus LGBT yang jadi prioritas untuk dalam hal digaungkannya HAM gitu. Itu aja keprihatinan saya lah. Iya. Keprihatinan kita semua ya, bukan hanya bagi umat tertentu, tapi ini seluruh dunia, karena ini kan menyangkut kemanusiaan. Hak hidup itu menyangkut kemanusiaan, bukan menyangkut mengenai agama tertentu gitu ya. Dan semua agama, ada di Indonesia ada 6 agama, semuanya pun tidak ada yang mensupport ya, atau tidak ada yang mendukung LGBT praktek LGBT. Bahkan dalam Islam itu jelas. Bahkan apalagi kalau saya Muslim, jadi saya tahu gitu, apalagi hukumnya keras gitu untuk orang yang melakukan LGBT gitu kan, gitu. Jadi dirajam ya Bu ya kalau biasa. Ya itu nanti tanya Ustadz ya. Kita tanyakan Ustadz terkait dengan detailnya gitu. Kalau hukum-hukumnya ada hukum yang jelas itu, bahkan ada sanksinya tuh keras gitu. Itu, dan di agama yang lain pun tidak ada satupun yang agama yang diakui di Indonesia yang 6 itu pun tidak ada yang mendukung yang sebagaimana orang mendukung untuk berkeluarga, berketurunan, nggak ada itu. Iya. Kenapa saya sambungkan kepada berkeluarga, berketurunan? Karena LGBT ini pun kan ujung-ujungnya juga seperti kita nggak bisa, mungkin mereka seks gitu kan, seksual gitu kan, hubungan seksual ya gitu. Jadi emang ya seperti itu gitu. Kalau di dalam konstitusi itu Bu, kan ada pembatasan gitu ya. Pembatasan ini ada satu HAM, tapi HAM ini sebenarnya tidak bisa berlaku secara mutlak gitu ya, kecuali hak untuk hidup ya. Artinya ada pembatasan terhadap hak asasi manusia gitu. Di dalam pasal 28 huruf huruf J, itu di pasal 28J ayat 2 dikatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Ya, artinya HAM itu bisa dibatasi dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan terhadap penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Artinya pelaksanaan HAM kita ada batasnya. Itu dibatasi oleh HAM orang lain. Nggak boleh kita semena-mena mengganggu HAM orang lain gitu ya. Dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang menarik adalah di situ ada kata-kata pertimbangan moral, nilai-nilai agama. Kembali, bahwa negara kita adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Kita mengakui 6 agama. Yang tadi Ibu katakan bahwa tidak ada 6 agama itu yang mengakui praktek LGBT dan mendukung praktek LGBT. Pendapat itu bagaimana? Ya, secara konstitusi memang Indonesia tidak mendukung. Tadi seperti yang Bang Heri sudah katakan ya, di pasal-pasal yang ada termaktub di Undang-Undang Dasar kita. Dan karena juga ini tidak sesuai dengan norma etika gitu kan. Terus nilai agama. Etika agama, terus dan nilai-nilai kita dalam bermasyarakat di Indonesia gitu.
nggak peduli agamanya yang 6 apapun agama yang diakui yang 6 itu gitu. Itu nggak sesuai dengan etika kita dalam berbangsa dan bernegara. Norma-norma juga bertentangan. Iya. Ya kalau memang sampai hadir di Indonesia itu bisa jadi sesuatu yang stigma negatif buat Indonesia sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa, yang mengakui ketuhanan dan mendukung gitu LGBT gitu ya. Ini yang terakhir gue ya. Ibu mengatakan bahwa negara Qatar aja, negara yang tanda kutip kecil secara populasi mungkin ya, tapi secara power kuat sekali itu bisa menolak dengan tegas tanpa pengecualian tentang isu LGBT dalam Piala Dunia. Indonesia dengan jumlah penduduk yang luar biasa dan dengan muslim terbesar dengan artinya dengan yang secara itu besar lah ya, secara populasi besar, secara wilayah besar, itu harusnya kan juga lebih kuat daripada Qatar ya untuk harusnya lebih berani lebih tegas gitu loh dalam menyikapi ini isu LGBT khususnya kedatangan duta dari Amerika ini. Saran Ibu terkait dengan kedatangan Jessica Stern ini apa saran Ibu kepada kita bersatulah gitu ya untuk menyampaikan bahwa kita tidak menerima, kita tidak menolak, kita menolak kedatangan utusan LGBT dari Amerika ini gitu. Jadi sebagaimana dan mereka pun sebagai tamu harus ini dong, harus menghargai kita yang mau didatangin, kita tuan rumah nih, tuan rumah menolak loh gitu. Harus dihargai, jangan maksa untuk hadir gitu. Jadi yang paling penting tapi juga kita harus bersatu dan dalam hal ini untuk menolaknya. Bersatu menolak untuk kehadiran dari duta internasional LGBT yang dari Amerika ini, yang diutus oleh Amerika ini. Ya mudah-mudahan ya kita berharap pemerintah mendengarkan suara masyarakat ya melalui Halo Pengacara. Sekali lagi kita mendukung upaya dari pemerintah untuk tidak menerima kehadiran dari perwakilan duta internasional LGBT yang dikirimkan oleh Amerika ya. Itu ya, kata penutup dari Ibu Sylvie gitu ya. Gitu aja. Ya demikian sesi episode kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya video dari Halo Pengacara. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.